Oke teman-teman, saat ini saya, Patrion, di program Buka Box menghadirkan dua narasumber. Yang satu mewakili Gen X yang paling senior di antara kami. Saya mewakili generasi milenial dan yang tengah mewakili generasi Z. Jadi obrolan kami ini akan seputar tentang bagaimana setiap angkatan berbicara tentang angkatannya dan angkatannya berbicara tentang angkatan di luar dia. Yeah. Jadi saya mau melihat angkatan Gen X yang menurut saya punya kelebihan, tapi juga ada kekurangan. Yeah. Gen X, Pak Bento melihat saya, milenial seperti apa. Betul. Juga Gen Z. Ya. Supaya kita lebih ini, yang Gen Z mungkin bisa siapa, supaya teman-teman kami di program Buka Box bisa lebih kenal. Perkenalkan, nama saya Amadeus Marpoldo Lorande, biasa dipanggil Eus, dari Rowereke. Eus kelahiran berapa? Karena Gen Z itu yang kita tahu kelahiran 2000-an ya. Kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran 2007. 2007. Dan sekarang kelas berapa? Kelas 12. Kelas 12. Jadi 2007 kelas 12 dan itu Gen Z. Generasi Pak Bento X. lahir tahun 1972 Pak. 72. Jadi Pak Bento X, saya milenial, Ya. Eus Z. Eus, kamu melihat Pak Bento yang lahir di tahun 72 dan mewakili angkatan yang disebut generasi X, itu Pak Bento yang bagaimana yang kamu lihat? Yang menurut kamu berbeda dari generasi kamu yang lahir tahun 2000-an? Menurut saya, dari pandangan saya sendiri, saya melihat generasi X, dan seperti contohnya Pak Bento, beliau lebih menunjukkan sifat yang dewasa atau lebihnya seperti menjadi seorang ayah begitu, bisa mendidik semua anak-anak, contohnya seperti di sekolah, bisa memberikan motivasi bagi kami semua. Oke, maksud saya pertanyaannya yang kamu lihat berbeda. Kami itu begini, Z. Yang Pak Bento tuh sulit untuk kami buat di generasi kami. Apa itu? Sepertinya kalau mereka Pak Bento di generasi X, perbedaan dengan kami di generasi Z cukup banyak, seperti salah satunya pemikiran dari generasi X tuh lebih luas. Berarti kamu sempit. Kami macam kayak agak cepat ambil keputusan. Kalau pribadi saya sendiri tidak terlalu pikir panjang gitu. Terus kalau menyangkut kerja, Kalau menyangkut apa yang khas dari kamu generasi Z tentang kamu mengerjakan sesuatu? Kalau mengerjakan sesuatu itu kami sesuai dengan niat. Misalnya? Contohnya kalau ada niat berarti saya bisa dan mau untuk bekerja. Kalau tidak ada berarti malas. Walaupun ada tuntutan harus kerja, tapi kalau tidak ada niat kamu enggan. Susah untuk melakukannya. Oke, itu ketika ada tuntutan kamu untuk mengerjakan sesuatu tapi tidak ada niat, larinya kemana? Larinya ke biasanya main game gitu. Oke. Sementara kalau X, kasus yang sama, misalnya ada tuntutan tapi belum ada niat, apakah tetap jalankan karena tuntutan? Untuk generasi X, Pater, untuk niat dan tuntutan itu sebenarnya bentuk tanggung jawab moral yang harus dikerjakan, dan tidak boleh ada sesuatu yang harus kita tunda. Walaupun tidak ada niat. Yakin ya bahwa kamu, generasi kamu ini kalau tidak ada niat, walaupun itu ada tuntutan untuk melakukan sesuatu, kamu tidak mau buat. Ya, kalau pribadi saya begitu. Dan apa itu terjadi juga ke teman-teman lain sejauh kamu amati? Kalau sesama laki-laki, saya kebanyakan melihat hampir sama. Dan kompensasinya ke game. Ya. Ada juga kalau lihat dari sisi teman-teman saya,
mereka kebanyakan nongkrong dengan teman-teman, menghabiskan waktu dengan teman-teman. Rasa tanggung jawab bahwa ada sesuatu yang harus dikerjakan tuh perasaan, wih kita nih belum buat ini nih. Dengan saat itu ada kumpul, itu bagaimana tuh? Lebih memilih kumpul? Kalau dari kami biasanya, kalau sudah berkumpul itu macam kayak semua sesuatu itu sudah lupa. Lupa ya. Jadi hanya untuk Walaupun tujuan. itu tuntutan. Ya. Nanti Dan- setelah macam kayak ada pemeriksaan atau contohnya kalau PR begitu, guru sudah kasih, terus kami ingat pada saat guru mau periksa begitu. Karena ini saya ini kan mewakili yang milenial. Selama ini tuh penasaran sekali ya apa yang terjadi sebenarnya di generasi kamu yang Z. Kalau seandainya kamu harus melakukan sesuatu yang agak berat, ketika ada tantangan tuh daya juangnya bagaimana biasanya? Lebih banyak, Menyerah? ya berhenti? kadang putus asa begitu, kayak terlalu banyak masalah atau tantangan gitu. Kami banyak lebih ke putus asa atau mau melakukan lanjut lagi. Dan lebih banyak malas tahu gitu. Harus tahu. Apa itu umum terjadi di antara kamu, teman-teman seumuran kamu yang kamu lihat? Biasanya begitu. Kamu sehari berapa banyak waktu habiskan dengan game? Kadang saya bisa main game, kadang bukan juga scroll TikTok atau YouTube. Berapa jam sehari? Kalau dihitung rata-rata. Bulan sekitar kurang lebihnya 5 jam gitu. Oke, sekarang kalau kita kalkulasi, kamu bangun pagi, langsung HP? Tidak langsung untuk siap. Sekolah dulu? Ya, biasanya bangunnya jam 5:45 begitu. Terus pengaruh lihat waktu sudah mau ke sekolah, itu sudah mulai siap-siap, setrika pakaian karena malamnya sudah lupa dengan itu pakaian. Setelah itu berangkat ke sekolah sekitar jam 6:20 begitu. Sampai di sekolah, siap pelajaran, terus pulangnya sekitar jam 2. Itu dari jam 2 sampai malam sebelum tidur, rutin dengan Android? Kalau kebiasaan saya kalau pulang sekolah, balas WA begitu, chatting teman atau Dan selalu dengan Android? ya. Kalau tidak pegang, misalnya 3-4 hari? Kalau tidak pegang agak bosan gitu. Apa maksudnya? Bosan hidup? Macam tertawa mau buat apa, biasanya tidur terus kalau tidak pegang HP. Rasa gelisah? Ya gelisah juga ada. Oke. Pak Bento, zaman kami itu punya televisi tetapi hitam putih. Baru punya warna, televisi berwarna itu mungkin saya mau masuk SMP kayaknya. Iya. Di rumah. Tapi hampir kurang lebih 6 tahun SD, TV belum ada di rumah, sering kali nonton di rumah orang. Dan itu hitam putih. Tetangga. Itu pada tahun 90-an. Sementara kalau kita undur pada zamannya Pak Bento ketika SD, media apa yang paling menjadi favorit dan populer? Ketika saya berada di bangku SD pada waktu itu, media yang paling favorit itu radio, Pater. Radio. Dengan tape. Itu saja. Itu pun juga tidak semua orang miliki. Kami di kampung itu yang miliki itu mungkin hanya satu orang. Punya tape. Ketika dengar bunyi radio atau tape, maka teman-teman sepermainan itu datang ke rumah sudah dengar sudah. Mulai dengar, mulai bercerita. Kok bisa begini ya? Alat ini seperti ini. Karena memang yang lain tidak ada. Nah, itu satu-satunya sumber informasi yang pada saat itu yang kami dapat. Dan itu pun juga tidak semua orang. Dengan segala keterbatasan. Kamu tahu radio? Tahu. Seringkali dengar radio di mana? Seringkali terakhir dengar radio itu SD kelas
2 ke 1 karena dulu biasanya mama kan biasa dengar radio itu kalau pemberitaan contohnya seperti ikut mama kan pernah ikut PNS. Jadi berita PNS melalui radio. Jadi biasanya beli radionya untuk itu dengar gitu. Kamu kelas berapa waktu itu? Itu sekitar kelas 2 ya. SD? Ya, sudah SD. Setelah itu tidak pernah lagi dengar radio? Ya. Kalau televisi? Kalau televisi dari SD sampai SMP kelas 1 itu masih sering nonton. Sesudah itu tidak pernah lagi? Sudah pas corona kan pembelajaran sudah mulai online. Jadi biasanya setiap murid memiliki HP. Jadi saya menuntut orang tua untuk membeli HP supaya bisa mengikuti pembelajaran melalui daring. Apa yang kamu paling tidak suka dari generasinya Pak Bento? Atau generasinya Pak Alvin, generasinya Pak Ter, yang kamu paling tidak suka? Karena minimnya teknologi itu kurangnya. Maksudnya tidak tahu teknologi? Ya. Jadi Pak Bento buta teknologi? Ya, bisa. Misalnya apa yang kamu dapati kasus? Pak Bento tidak tahu apa-apa ini. Contohnya macam kalau generasi mereka Pak Bento kalau soal cari-cari informasi atau searching di HP itu agak berat untuk Lola. Ya, Lola bukan karena internet jaringannya ini, Ya, tapi tidak. Lola karena memang nol. Tidak terlalu tahu begitu. Oke, Pak Bento melihat apa yang kurang dari Z? Kalau mereka melihat gaptek. Ya, baik. Untuk generasinya EOS mereka itu tuh yang kurangnya itu bahwa mereka terlena Pater dengan kemajuan iptek itu. Nah, artinya serba instan. Motivasinya hampir-hampir tidak ada untuk bisa mencari tahu sesuatu, untuk menemukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu tuh ketergantungannya terlalu tinggi. Nah, sehingga butuh untuk menghasilkan sesuatu kan kita butuh proses. Mulai dari misalnya kita omong tentang produk nih, dari kegiatan perencanaan itu sampai dengan dia menghasilkan produk itu kan ada prosedurnya. Tapi gayanya generasi mereka itu lebih sifatnya untuk terima jadilah begitu. Contoh kalau pengamatan saya selama ini saya lihat anak-anak kita yang dari desa, dari kampung itu lebih memilih makan mie gelas contoh daripada sayur yang dikirim dari orang tua dari kampung. Karena sayur itu dia harus proses masak dulu, bersihkan dulu, kemudian diberi bumbu dan sebagainya. Tapi kalau mie gelas praktis Pater. Ambil air panas, masukkan, langsung dikonsumsi, selesai. Jadi tidak membutuhkan waktu yang begitu panjang. Nah, sehingga yang dikatakan bahwa instannya itu situ Pater. Jadi tidak butuh proses, langsung jadi begitu. Ya, terima kasih. Kalau saya melihat generasinya EOS dan Pak Bento dari kami misalnya milenial, bandingkan dengan perjuangan hidup dan ketangguhan untuk menghadapi tantangan itu, kalau diumpamakan EOS dan teman-temannya generasi Z itu, kalau saya salah nanti teman-teman bisa cantumkan di komentar, khususnya dari generasi Z. Seperti kerupuk yang habis digoreng, disiram dengan air langsung. Artinya semangat untuk menghadapi tantangan, melewati tantangan itu bisa dibilang cepat rapuh. Kalau misalnya sekarang kita ambil perbandingan, kamu berjalan dari SMA, dari sekolah, untuk menuju ke Brai atau lebih dari sana, mau tidak? Berjalan kaki. Jalan kaki. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau. Alasan? Jauh, tambah lagi kayak jarang untuk melakukan begitu jalan jauh. Dan kamu memilih yang mempermudah kamu. Ya, seperti motor. Dan kalau sama sekali tidak akan mau jalan kaki. Ya. Sementara kalau generasi kami, kalaupun harus berjalan, masih cukup mudah untuk kami menerima tantangan itu. Cukup mudah untuk kami jalan. Jadi ketangguhan untuk menghadapi itu masih ada. Ada. Ya. Kalau Pak Bento, ya kalau di generasinya kami di X Pater, ya namanya jalan kaki itu biasa. Biasa. Ya, perjuangan biasa. Untuk bagaimana menghadapi
tantangan dan menyelesaikan walaupun berat itu besar ya? Ya, besar sekali Pak. Contohnya saja saya waktu masih di SMA Frater Randau, saya tamat di tahun 94-95, itu waktu pulang atau ada les sore Pak. Pulang itu kendaraan sudah ada. Dan di sisi lain juga, saya juga keterbatasan uang. Jadi saya memilih jalan kaki. Jadi dari Ndau menuju ke rumah. Jadi Pak Bento setuju tidak bahwa hal-hal itu sebenarnya dibentuk oleh situasi yang saat itu memang tidak ada apa-apa, yang mau tidak mau kita harus jalan kaki. Benar, saya setuju. Sementara angkatan mereka memang fasilitasnya sudah cukup lengkap untuk memudahkan apa yang mereka mau buat. Sehingga mereka memilih ada fasilitas ya kita pakai. Tapi kalau seandainya kamu dihadapkan dengan tidak ada apa-apa fasilitas, kamu akhirnya memilih lebih baik saya terus sejalan atau tetap saya harus jalan. Kayaknya terus sejalan. Terus sejalan. Ya tunggu bantuan atau lihat di orang yang lewat-lewat gitu. Oke. Kamu punya media sosial apa? Instagram dengan WhatsApp. Facebook main? Ya sering, jarang untuk main. TikTok main? Tidak terlalu. YouTube sering nonton? Ya sering. Game punya akun sendiri? Ya. Pernah masuk ke situs-situs yang menurut banyak orang tidak boleh, tapi diam-diam kamu bongkar sendiri, kalau cari sama sendiri. Teman, ya sering. Dan apa perasaan? Merasa bersalah atau merasa biasa saja? Ya rasa bersalah. Rasa bersalah. Ya. Apa yang kamu rasakan? Kamu merasa kayak tidak pernah melihat begitu, pas lihat kayak macam takut Tuhan marah begitu. masih ada perasaan itu ya? Ya. Saya kira itu sudah hilang. Rasa lain. Biasanya itu tahu dari teman. Teman kesetunjuk. Akhirnya pas lihat begitu macam pulang juga rasa bersalah, bilang ini sudah salah tuh. Oke. Biasanya juga kadang kita tidak tahu juga, biasa sudah share di grup. Jadi tertahu buka tapi lihat. Oke. Selain kamu melihat angkatan Pak Bento, kalau milenial kamu melihat apa? Kalau saya lihat milenial itu lebih banyak yang sukses. Terus mereka kayaknya dari latar belakang mereka itu yang sukses itu kayaknya tidak cepat putus asa dibandingkan dengan kami. Yang sama kamu temukan di generasi Pak Bento, yang tidak cepat putus asa. Bagaimana Pak? Yang artinya tidak cepat putus asa itu juga kamu temukan pada generasinya Pak Bento. Ya. Saya lihat juga generasi Pak Bento sama. Oke. Menurut Pak Bento, selain kemampuan mereka untuk menyelesaikan soal, menghadapi tantangan, yang lebih dari angkatan Z itu apa? Kelebihan mereka tuh Pater, di samping yang mereka sebut, yang Pater sebut tadi, bahwa mereka ini berada di situasi era teknologi, digital, informasinya cepat, ya, mereka menguasai IT dengan baik, sehingga segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam waktu hitungannya begitu cepat, mereka sudah bisa menjawab semua persoalan yang masalah yang dihadapi. Contoh saja saya Pater, saya punya anak di rumah, anak SD. Dia mampu membuat barang-barang elektro yang di rumah, misalnya semacam itu tape gitu, tape kecil yang speaker itu. Ketika terlepas itu dia ambil, kemudian dia coba membuka YouTube untuk melihat bagaimana proses perbaikan.
Dan itu jadi, Pater. Saya rasa kok, ini keunggulan mereka, Pater. Di zamannya mereka. Yeah. Saya bilang, ternyata, kalau menurut saya sih, Pater, kalau Pater katakan tadi berdasarkan situasi itu benar. Zamannya saya pada saat itu, kalau melihat tape atau radio itu luar biasa. Yang kalau orang yang punya. Tapi ketika saya mengalami mereka punya generasi ini, dengan perkembangan teknologi dan IT, teknologi yang begitu cepat, arus informasinya, saya rasa itu juga mendukung mereka untuk bisa berpacu dalam situasi itu. Oh, saya pikir berpacu dalam melodi. Sehingga mereka termotivasi untuk bisa menemukan sesuatu, bisa bekerja sesuatu dengan cara mereka. Kadang-kadang juga saya melihat teman-teman di sekolah kadang-kadang juga mengeluh bagaimana anak-anak itu menggunakan handphone. Yang tidak ada batasnya, tidak ada waktu. Tapi bagi saya untuk kegiatan KBM di kelas itu, handphone itu menjadi bagian terpenting dari mereka, Pak. Karena ketika barang itu tidak ada, mereka tidak termotivasi untuk ikut les. Coba sekarang saya kasih materi tentang, misalnya saya omong tentang ekonomi internasional, contoh. Jadi saya harus kaitkan kegiatan ekonomi internasional yang mereka harus mencari informasinya di YouTube atau di Google. Nah, cari informasi dulu. Setelah mereka mencari informasi, coba kamu jelaskan tentang itu. Dan itu terjawab. Nah, coba kalau kamu lepas handphone ya, simpan. Semua pada ngantuk, Pater. Semua pada ngantuk. Dan mereka tidak akan setuju. Benar ya? Benar. Kalau seandainya Pak Bento kasih tugas, kamu lebih suka masuk perpustakaan atau cari pustaka digital? Cari digital. Kenapa itu? Kayaknya aksesnya lebih mudah, dapat juga lebih cepat, ya? Informasi lebih cepat. Ketimbang ada perpustakaan di Ndau? Ada. Cukup banyak teman yang masih masuk atau? Sedikit aja, kalau dari gurunya kasih tahu bilang ambil buku di perpustakaan atau kerja tugas di perpustakaan, itu baru anak-anak pergi ke perpustakaan. Kalau tidak disuruh? Kalau tidak disuruh, tidak ada inisiatif untuk pergi ke perpustakaan. Kalau guru tidak masuk dan kamu memang dibiarkan pegang HP Android, apa yang kamu buat? Itu kan di Indau ada speaker, terus komputernya satu. Jadi biasanya kami nonton sama-sama di kelas. Nonton apa? YouTube yang sifatnya hiburan atau tutorial bagaimana mengerjakan fisika, bagaimana mengerjakan kimia, atau apa? Macam film setan atau horor gitu. Biasanya Berarti, sama-sama. Konsumsinya lebih kepada YouTube yang dia entertain, menghibur saya. Ketimbang bagaimana saya mendapat pengetahuan. Dan kamu memanfaatkan YouTube lebih banyak untuk itu. Ya, untuk hiburan. Kalau misalnya kamu mengerjakan tugas rumah dari guru, kamu referensinya ke buku pelajaran yang selama les diberi, atau kamu cari solusinya pada Android? Kalau dari saya, biasanya kalau di buku referensinya kurang lengkap, biasanya saya lebih instannya di AI sekarang. Bisa dikenal di AI. Yang jadi, kamu, Jadi itu kalau kita menyalin soalnya, nanti kirim di AI langsung muncul. Langsung jawab. Sesuai dengan pertanyaannya. Jadi kadang juga nilainya baik juga. Jadi kami juga terlena dengan itu aplikasi, jadi sering kerja PR di situ. Pak Bento melihat ada fenomena AI yang disampaikan sebagai guru. Baik, Pak. Sebagai guru saya melihat AI ini adalah satu fenomena, ada baiknya juga, tapi ada buruknya. Kalau saya melihat sisi baiknya itu bahwa anak ketimbang sulit ketika saya beri soal, kasih ulangan, silakan kamu cari informasi. Soalnya silakan. Open book. Mereka rasanya lebih sulit kayaknya. Ketimbang dari yang saya beri, mereka belajar misalnya contoh. Atau menjawab tanpa melihat buku atau mencari informasi di Android. Itu menurut mereka. Karena tingkat kesulitan soalnya tinggi. Kelemahannya bahwa ketika mereka diberi kesempatan untuk mengecek informasi di AI itu, kopinya lurus Pater. Kopi paste-nya lurus. Mereka tidak bisa mendesain ulang tentang hasil jawaban yang mereka dapat itu. Dan itu saya pernah. Karena kami di sana ujian online itu menggunakan pijar ya. Kita menggunakan pijar ya. Nah, dari pijar itu mereka kopi lurus Pater.
Jadi pekerjaan itu saya tidak periksa. Mereka, Pak, tolong share kami punya nilai, Pak. Saya tidak periksa. Kenapa? Oh, kamu curi, kamu curang dong. Nah, jawaban itu kan kamu curang, kamu copy paste lurus-lurus dari YouTube itu. Nah, dan itu benar. Kamu merasa sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Bento untuk bagaimana kamu membentuk intelektualitas, berpikir secara analitik, kritis, dengan teknologi yang memudahkan, bahwa ini berisiko untuk pengembangan intelek. Ya kadang kalau kami setelah melakukan itu macam menggunakan AI pada saat ujian, biasanya kami kayak menyesal atau bilang ini tidak sesuai dengan kami punya harapan untuk kerja sesuai dengan kami punya kemampuan. Setelah itu kami kayak mau bertobat di Tuhan. Kau omong benar atau memang ini hanya pura-pura framing diri depan kamera, tapi kenyataannya rusak berat. Hah? Ya. Biasanya kami juga kalau sesama teman biasa bilang, ini kita kayaknya Tuhan marah ini kalau kita nyontik terus tiap hari. Seperti ini. Oke. Jadi AI itu Pak Bento sejauh saya mengerti dia menggantikan kecerdasan atau menjadi alternatif kecerdasan otak manusia. Jadi memang secara natural kemampuan otak kita manusia untuk diasah berpikir kritis itu dimanjakan atau ditidurkan karena ada fasilitas AI yang menyelesaikan segala hal. Dengan ChatGPT kita bisa mendapatkan segala hal hanya dengan mengetik keyword yang pas, maka apa yang kita butuhkan itu seluruhnya keluar. Kamu tidak berpikir bahwa ini punya risiko untuk intelektualitas saya yang ke depan saya harus berpikir sendiri, mandiri, kritis. Tidak ada pikiran itu. Dan kamu justru merasa dibantu sekali dengan karena instan. Ya, Oke. Kembali ke instan. Kamu anti proses. Biasanya dapat instan saya lebih senang gitu. Mau lebih cepat. Ya. Oke. Pak Bento, itu satu hal yang kita lihat juga di kelompok Z ini kan maunya cepat. Untuk proses agak kelihatan boring. Sementara kalau kami generasi saya milenial by proses itu suka. Untuk mencapai tujuan memang berproses. Dari kecil, besar, makin besar, jadi seperti bola salju yang turun dari puncak. Kecil sampai di bawah dia besar. Jadi by proses untuk bagaimana mengerjakan sesuatu. Jadi tidak begitu gampang, tidak cepat, tidak instan. Saya sangka yang ini juga ada di X. Ada di generasi X. Dan baby boomers angkatan jauh sebelum itu juga pasti lebih kuat karena situasi memang menuntut. Pak Bento sebagai seorang guru yang sekarang hidup dalam masa ini dengan banyak siswa yang memang Z mereka. Betul. Tantangan terberat yang Pak Bento sampaikan beberapa hal tadi, apakah ada persoalan etis yang muncul dari generasi ini sebagai seorang guru di sekolah? Sopan santun mereka, tata krama mereka. Baik, Peter. Berkaitan dengan perkembangan terkini untuk informasi teknologi untuk generasi EUS-nya mereka ini, soal perilaku, soal mereka punya tata krama, Pater, saya melihat bahwa menurun. Menurun. Itu karena memang situasi mungkin atau bagaimana yang mempengaruhi pola hidup mereka. Karena dengan perkembangan Android ini, kadang-kadang Pater, saya melihat saja, kita berdekatan gini, kayaknya kurang komunikasi deh. Tapi EUS, komunikasinya bisa sampai ke luar negeri. Berdekatan dengan Pak Bento, hampir-hampir tidak ada komunikasi. Nah, ini adalah salah satu bagian bagaimana terputusnya komunikasi ketika Android itu menguasai generasi ini. Dan itu bahwa di pihak lain,
sebagai seorang guru, saya sebagai seorang guru juga sebagai orang tua di rumah, posisi ini memang bagaimana sebagai orang tua saya harus bisa mensiasati agar karakter mereka di keluarga itu terbentuk. Di sekolah juga saya juga harus bisa siasati agar perilaku sebagai seorang pelajar bisa terbentuk dengan kemajuan terkini. Kalau tidak, Pater, berarti ya tantangan terberat untuk generasi Gen Z ini memang amat sulit. Kalau tidak didampingi secara serius. Nah, kalau di keluarga dia kuat dalam pendampingan rumah tangga dari bapak dan mama, maka situasi itu akan terbawa ke sekolah ataupun di kondisi manapun. Tapi kalau di rumahnya tidak kuat, maka persoalan itu menjadi persoalan berikutnya ketika dia berada di tempat lain. Contohnya di sekolah atau dimanapun dia berada. Dan itu terbawa. Sehingga bagaimana caranya untuk mulai saat ini kita bisa membenahi ini. Supaya ke depannya, ya saya tidak tahu lagi muncul generasi apa yang berikutnya setelah mereka, ya itu akan jauh bisa mengendalikan mereka punya perilaku, mereka punya tata krama, kesopanan, sehingga tidak menyinggung perasaan-perasaan orang yang sedang mereka alami. Sebelum saya menutup Pak Bento obrolan kita, apa yang Pak Bento mau sampaikan untuk baik itu ke milenial, juga ke kelompoknya Z, EUS dan teman-temannya. Baik, Pater. Untuk generasi milenial dan generasi Z ini, satu hal yang paling penting, saya juga hampir senada dengan apa yang Pater katakan tadi. Situasi. Nah, situasi dan kondisi itu akan mempengaruhi pola hidup seseorang. Contoh, EUS ini berada di generasi Z. Nah, perkembangan IT dan teknologi dan komunikasi yang begitu cepat ini sekarang tergantung mereka untuk bisa memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada dengan kemampuan Android yang begitu canggih dengan hal-hal yang baik. Kalau melihat itu penting, baik, silakan, no problem, kembangkan itu. Dan itu satu hal yang luar biasa. Tapi kalau memang melihat hal itu tidak bermanfaat atau tidak ada nilai tambah, mungkin Yesus katakan tadi merasa berdosa, tidak perlu dilakukan. Nah, untuk generasi milenial macam Pater mereka itu, ya saya hampir senada, hampir sama dengan apa yang saya alami di kelahiran 72. Hampir sama. Tapi sedikit beda bahwa ada kemudahan-kemudahan yang sudah ditemukan pada saat itu. Macam tadi Pater katakan, sudah ada mulai mengenal televisi, hitam putih dan sebagainya. Ya, itu sudah ada. Nah, itulah keunggulan-keunggulan itu membuat perbedaan tadi, tetapi dari sisi perjuangan ini kita hampir sama. Hampir sama. Beda dengan EUS mereka. Nah, yang sifatnya sudah instan, mau jadi, tidak mau repot, ya tidak butuh proses, pokoknya ya mereka terima jadi seperti itu. Sehingga motivasi yang terbaik untuk baik generasi saya maupun generasinya Pater maupun generasinya EUS adalah bagaimana kita mampu beradaptasi dengan situasi. Kalau kita mampu mengadaptasi situasi dengan kondisi dan situasi dengan baik, maka hal itu akan menjadi baik. Tapi kalau kita tidak mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi dengan kemajuan terkini, maka hal itu akan memperburuk kehidupan kita. Itu Pak. Terima kasih. Oke. EUS, kamu dari Z mau sampaikan apa? Mau sampaikan kalau dari saya, untuk kami punya generasi kayaknya harus lebih banyak mempelajari dari generasi milenial dengan generasi X. Karena dari generasi kami kayaknya kebanyakan anak-anak lebih banyak instan, sehingga untuk inisiatif untuk nilai juangnya untuk membuat sesuatu lebih susah. Jadi untuk generasi saya semoga dengan adanya program ini bisa membuat teman-teman dari generasi Z supaya lebih belajar lagi, lebih tidak mudah putus asa dan menikmati segala prosesnya. Oke. Itu teman-teman obrolan saya dengan masing-masing angkatan generasi, yang X, Pak Bento, sama yang Z, EUS.
dan saya yang mewakili milenial. Semoga obrolan kami di program ini Buka Box punya manfaat, punya pengaruh positif buat semua teman-teman yang menyaksikan ini. Saya Patrion bersama Pak Bento dan Eus dari Studio Box Cafe Komisi Komunikasi SDND. Program Buka Box mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan teman-teman dan sampai jumpa.